Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah topik yang menjadi salah satu fokus utama dari seorang data science, yaitu tentang basic data analysis. Langsung saja, kita lihat materinya. Adapun outlines dari materi yang akan saya bawakan, yang pertama ada Introduction to Pandas. Jadi kita berkenalan dengan library Pandas pada Python. Yang kedua ada Introduction to Preprocessing. Jadi bagaimana step-step dalam preprocessing, mulai dari mengolah data hingga data itu siap untuk kita gunakan. Kemudian yang ketiga ada Basic Data Manipulation with Pandas. Jadi kita berkenalan dengan basic data manipulation. Yang keempat ada Pandas Functionality. Yang kelima ada Advanced Data Manipulation with Pandas. Yang keenam ada Data Cleansing with Pandas. Jadi bagaimana kita handle outlier, kemudian anomalies dan lain-lain. Dan yang terakhir adalah Data Visualization with Pandas. Jadi output dari studi yang ingin kita lakukan adalah kita bisa memvisualisasikan sebuah data, sehingga data itu bisa mudah untuk dianalisis. Yang pertama kita akan berkenalan dengan Pandas. So, what is Pandas? Nah, Pandas sendiri merupakan open source library di mana setiap orang itu bebas untuk melakukan modifikasi. Yang biasanya digunakan untuk melakukan manipulasi dan analisis pada Python. Nah, untuk manipulation tools-nya ini bersifat high level di mana sangat mudah dilakukan dan dikembangkan oleh Wes Maschney. Nah, Pandas sendiri dibangun pada package NumPy, di mana struktur datanya berupa data frame. Nah, maksudnya adalah data itu berbentuk row dan columns. Enaknya dari Pandas adalah Pandas bisa melakukan load data dari different format. Jadi kita bisa load data dari TXT, CSV, Excel, dan lain-lain. Banyak sekali. Sehingga ini menjadi salah satu opsi buat orang-orang dalam mengolah data. Kemudian dengan Pandas kita juga bisa melakukan missing value handling, reshaping data atau mengubah ukuran data, mengambil sebagian data, biasanya menggunakan indexing, slicing, and subsetting. Bisa juga untuk melakukan delete dan insert data, aggregation atau calculating, kemudian transformation, merging, join, time series, dan masih banyak lagi. Nah, di sini kita akan membahas read data in Pandas. Jadi, kita tahu kalau data kita itu biasanya berasal dari external source, di mana format data itu sangat bermacam-macam ya. Misalkan ada CSV, XLSX, ini Excel, TXT, JSON, XML, HTML, dan lain-lain. Jadi, formatnya itu sangat banyak. Tapi di sini data akan di-convert menjadi data frame, di mana strukturnya itu sama semua. Jadi kita tidak usah bingung kalau data kita itu formatnya beda-beda, karena dengan Pandas kita bisa menyamakan. Nah, untuk data frame sendiri itu mirip sekali dengan Excel, di mana data akan ditempatkan dalam bentuk baris dan kolom. Nah, untuk caranya sendiri, pertama kita harus import library Pandas. Di sini ada import pandas SPD. Kemudian kita membaca filenya. Di sini bisa pd.read.csv. Ini untuk data yang formatnya CSV. Ini filenya. Dan df.head untuk melihat 5 data teratas. Nah, yang perlu kalian tahu bahwa di sini kalian juga bisa menambahkan parameter ya. Jadi nggak cuma nama filenya saja. Misalkan NA values, kemudian skip rows, names untuk memberikan nama kolom dan lain-lain. Jadi masih banyak lagi, kalian bisa explore itu sendiri. Dalam melakukan data analysis, terdapat satu step atau tahapan yang paling penting dari keseluruhan tahapan yang ada, yaitu data preprocessing. Nah, data preprocessing sendiri merupakan teknik pada data mining di mana kita dituntut untuk mentransformasikan raw of data ke dalam format yang mudah difahami. Pada dunia nyata, data itu bersifat incomplete atau banyak data yang bolong dan data itu tidak lengkap, kemudian inconsistent, data acak-acakan, dan juga banyak mengandung error. Itu kenapa data itu harus dibersihkan atau di pre-processing terlebih dahulu sebelum data itu kita analisis.
Misalkan di sini kita punya data ya, atau row of data, di mana data itu tidak terstruktur. Nah, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita harus menstrukturkan data ini, sehingga data itu mudah dilihat. Kemudian kita lakukan data preprocessing, kita hilangkan missing value, anomalies, dan juga outlier. Dan selanjutnya kita lakukan exploratory data analysis atau EDA, biasanya untuk mendapatkan insight dari sini kita menggunakan graph. Dan yang terakhir adalah kita melakukan report dari insight yang kita dapatkan berupa graph juga gitu. Sehingga orang itu lebih mudah memahaminya. Perlu kita tahu bahwa 60% waktu dari seorang data science itu dihabiskan untuk melakukan cleaning and organizing pada data. Bisa kita bayangkan bahwa proses dari preprocessing sendiri ini sangatlah penting. Karena jika preprocessingnya itu menghasilkan data yang masih buruk gitu ya, maka analisis kita itu juga bakal buruk dan model yang kita build nanti juga pasti akan buruk gitu. Kemudian untuk collecting data itu menghabiskan 19%. Jadi dapat disimpulkan untuk preparing dan managing data itu menghabiskan 80% dari waktu seorang data science. Itu merupakan waktu yang sangat lama. Tapi ya emang preprocessing ini merupakan tahapan yang sangat penting dan menjadi fokus. Setelah kita tahu tahap-tahap pada preprocessing, sekarang kita akan berkenalan dengan basic data manipulation. Ada beberapa basic data manipulation. Yang pertama ada data selecting. Jadi bagaimana kita memilih data dari keseluruhan data yang ada. Nah, di sini saya memilih kolom H dan charges dari keseluruhan kolom yang ada. Jadi outputnya hanya nilai dari X dan charges dari data itu. Kemudian di sini juga ada log dan ilog. Nah, kalau log ini fokus kepada nama dari kolom. Di sini tuh nama dari kolom, biasanya berupa string. Kalau ilog ini lokasi dari kolomnya. Jadi untuk kolomnya sendiri harus integer index. Sebenarnya sama saja sih cara aksesnya. Jadi di sini tuh row, ini tuh row. Terus di sini tuh kolomnya. Nah, kolomnya ini menggunakan index, di sini menggunakan nama kolom. Oke, selanjutnya ada data filtering. Jadi kita memilih data berdasarkan kondisi yang kita inginkan. Contoh yang pertama adalah kita ingin mengambil data di mana umurnya kurang dari 20 tahun dan dia itu merokok. Nah, kita dapatkan data ini. Umurnya di sini 19, 18 dan dia merokok. Head di sini tuh untuk menampilkan dua data teratas dan reset index itu ya untuk reset index. Jadi indeksnya itu kan biasanya loncat-loncat ya karena kita melakukan filter. Nah, di sini indeksnya ini bukan indeks lagi tapi jadi atribut gitu. Kemudian yang kedua, di sini kita ingin mencari orang yang umurnya lebih dari 20 tahun atau dia merokok. Jadi ada dua kondisi. Kalau lebih dari 2 tahun dan atau dia merokok. Jadi untuk data filtering ini bisa kita lakukan logic operation. Nah, ini sih sebenarnya yang ingin saya tekankan. Yang ketiga ada data addition. Jadi bagaimana kita menambahkan kolom atau baris pada data frame kita. Oke, yang pertama di sini saya menambahkan kolom baru. Jadi ini data frame kita df_x. Kita tambahkan kolom apa yang ingin kita sisipkan, yaitu kategori. Nah, nilainya itu dari mana? Ya kita harus mengisinya gitu. Jangan sampai kita bikin kolom baru tapi tidak ada isinya. Itu useless banget. Di sini saya menggunakan apply. Apply ini semacam function yang bisa kita terapkan pada data frame. Dimana fungsinya itu jika BMI-nya itu di atas 30 maka kita set nilainya over, kalau di bawah 30 kita set nilainya normal. Jadi kita dapat nilai seperti ini, normal. Oke, BMI-nya 27,9 berarti di bawah 30 maka dia normal. Terus 33,7 di atas 30 berarti dia over, seperti itu. Yang kedua adalah penambahan row. Nah, untuk penambahan row kita bisa menggunakan function concat, pd.concat.
Jadi data frame-nya apa yang pertama, kemudian yang kedua apa, kita gabungkan jadi satu. Nah, yang perlu kalian tahu adalah di sini nama atributnya harus sama. Jadi antara df1 sama df2 itu harus sama. Jika tidak sama, nanti di sini tuh akan membuat atribut baru gitu. Dan yang misalkan di df1 ini ada atribut namanya kelas, dan di sini tuh nggak ada kelas, maka di sini tuh akan nambah satu lagi atribut kelas, di mana di df2 ini nilainya none atau kosong. Oke, selanjutnya yang keempat ada data deletion atau penghapusan data. Ini bisa menggunakan drop. Nah, sebenarnya ada dua, di mana kita bisa drop kolom atau drop baris. Nah, ini adalah contoh jika aksesnya 0 ini berarti kita delete barisnya. Nah, dari sini kita drop, di mana indeksnya 1 dan 3, akses 0. Akses 0 ini berarti kita delete baris. Hasilnya adalah 0 dan 2. 0 dan 2 karena 1 dan 3 udah kita hapus. Kemudian di sini ada drop kolom. Jadi kolomnya apa? Axis 1. Nah, axis 1 ini menandakan bahwa dia itu drop by column. In place true. Seperti ini. Jadi nilainya hilang. Tidak ada name dan age lagi. Nah, untuk default jika kita tidak menambahkan axis, defaultnya itu 0. Jadi kita akan delete baris. Seperti itu. Kemudian yang kelima itu ada rename column. Ya, kita mengganti nama kolom. Nah, di sini untuk menggantinya menggunakan function rename. Jadi rename kolomnya itu apa? Nah, untuk set nama kolomnya sendiri kita harus menggunakan dictionary. Jadi kolom awalnya itu apa, penggantinya itu apa gitu. Name, kemudian kita ganti passion. Age, kita ganti age dengan huruf kecil. Dan hasilnya adalah sebagai berikut. Passion age. Kita juga bisa melakukan lowercase pada nama tabel kita dengan sintak str.lower. Jadi kolom sama dengan str.lower. Yang keenam ada data sorting, jadi mengurutkan nilai dari sebuah atribut. Untuk sintaksnya menggunakan function short values seperti ini, sort by age, berarti ini diurutkan berdasarkan age. Nah, kalau kita di sini tidak menambahkan ascending, ini itu berarti formatnya ascending karena defaultnya itu ascending is true. Jadi diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kalau kita ingin descending, jadi ascendingnya harus di set false seperti ini. Berarti kalau seperti ini tuh diurutkan pertama by age. Nah, age, kemudian by passion. EC. Jadi yang besar itu di atasnya. E dulu baru C seperti itu. Selanjutnya kita akan belajar mengenai basic functionality on pandas. Jadi ini semacam fungsi-fungsi sederhana yang biasanya digunakan dalam pengoperasian pandas. Oke, yang pertama ada df_head dan df_tail. Nah, df_head n ini digunakan untuk melihat n baris pertama pada data frame kita. Dan df_tail ini untuk melihat n baris terakhir pada data frame kita. Bisa kita lihat seperti ini. Jadi ini indeks 0 sampai 5. Karena kita di sini tidak set n-nya, defaultnya itu 5. Kalau kita set 10 berarti di sini akan tampil 10 data pertama. Kemudian df_tail. Jadi yang terakhir. Selanjutnya ada min, median, mode, min, max. Untuk melihat rata-rata, kemudian nilai tengah, nilai yang sering muncul, nilai terendah, dan nilai tertinggi. Bisa kita lihat contohnya seperti ini. Jadi ini adalah atribut apa yang ingin kita cari mode-nya. Kemudian median, min. Di sini round ini pembulatan. Jadi dia itu otomatis ke bawah atau ke atas. Dan 2 di sini adalah berapa digit di belakang koma. Hasilnya bisa kita lihat. Min, format, min, mode, median. Seperti ini. Jadi minnya itu ada 39,21, mode-nya 18, dan mediannya 39. Kemudian minnya itu ada 18, max-nya ada 64. Oh iya, di sini juga ada standar deviasi juga ya. Deviation gini, standar deviasi menggunakan std, kemudian count atau untuk menghitung berapa banyak data gitu.
Ini bukan berarti untuk menghitung age, tapi banyaknya data. Selanjutnya kita juga bisa mendapatkan get quick summary data, jadi summary statistik dari data frame kita. Nah, kalau sebelumnya kita carinya satu-satu, nah di sini dengan menggunakan function df.describe ini bisa langsung mendapatkan summary statistik dari semua data numerik pada data frame kita. Jadi bisa dapat count, mean, standar deviasi, mean, kemudian kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, dan juga max value-nya. Selanjutnya ada shape. Shape ini digunakan untuk melihat dimensi dari data kita. Ini itu atribut, berarti kolomnya, dan di sini tuh row-nya. Yang terakhir ada df.columns. Jadi untuk melihat kolom-kolom apa aja yang ada pada data frame kita. Selanjutnya ada data engineering. Nah, dalam data engineering ini ada beberapa function yang biasa kita gunakan. Yang pertama untuk melakukan missing value check. Ini ada dua. Yang pertama .isNull. Nah, .isNull sendiri untuk mengetahui jumlah dari missing value pada data. Yang kedua .notNull atau mengetahui jumlah data yang terisi seperti itu. Nah, contohnya ada di bawah ini. .isNull.sum. Nah, di sini kalau 0 itu berarti dia tuh tidak ada data yang hilang. Nah, di sini ada children. Children ini ada 4, berarti ada 4 missing value. Terus country origin ini ada 488 missing value. Nah, untuk .notNull.sum di sini contohnya adalah company. Berarti company ini datanya hanya terisi 6.797 data. Dari total keseluruhan itu 119.390. Berarti banyak sekali missing value nih di sini. Kemudian yang kedua, cara menghitung unique value pada atribut. Nah, ini ada dua juga. Yang pertama menggunakan unique. Unique ini hanya mengembalikan nilai uniknya saja. Yang kedua ada value underscore counts. Ini mengembalikan unique value dan juga jumlahnya. Nah, bisa kita lihat di sini df hotel type .unique. Jadi di sini ada nilainya itu ada dua, yaitu resort hotel dan city hotel. Nah, sementara untuk value counts di sini itu dijelaskan city hotel itu ada 79.330 data dan resort hotel itu ada 40.000 sekian data. Jadi ini lebih detail aja gitu. Kemudian ada dropping and filling in the missing value. Jadi menghapus dan mengisi pada kolom yang hilang. Jadi sintaksnya bisa menggunakan .dropna. Dropna ini untuk menghapus missing value. Nah, untuk menghapusnya sendiri ini ada dua jenis. Jika eksisnya 1, ini berarti kita menghapus kolomnya. Jadi langsung aja kolom atau atributnya kita hapus. Kalau 0 dia menghapus barisnya saja. Jadi kalau ada missing value ya udah barisnya aja yang dihapus gitu, bukan atributnya. Contohnya di sini. Drop eksis 1. Jadi tadi yang ada 4 atau 488 itu hilang. Di sini tuh eksis 1 berarti saya hapus kolomnya. Nah, di sini nggak ada kolom children ya tadi. Ya, children itu udah nggak ada karena udah kita hapus. Kemudian cara mengisinya menggunakan .fillna. Nah, untuk pengisian sendiri bisa menggunakan min, mode, atau median. Biasanya kalau datanya berupa data numerik itu menggunakan min dan median. Kalau datanya berupa kategorikal itu menggunakan mode. Nah, di sini contohnya saya mengisinya menggunakan function. Jadi kalau dia itu IUF ini tuh data angka. Untuk dokumentasinya bisa kalian search di Google. Ini data, jika data type-nya itu berupa data angka, maka saya isi dengan median. Kalau bukan, kita isi dengan mode-nya. Jadi kita nggak usah apply satu-satu untuk setiap atribut ya. Jadi langsung aja semua atribut jadi satu gitu. Jadi di sini df.isNull.sum itu kosong semua. Gampangnya seperti itu sih.
Cuma kalau analisis lebih baik kita lihat dulu datanya satu-satu sebelum kita apply function seperti ini. Karena jika apply function seperti ini itu kita seperti menghiraukan isi datanya gitu. Kita tidak melihat distribusi data, skewness data, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan membahas tentang advanced data manipulation. Jadi yang sebelumnya itu basic, yang sekarang advanced. Jadi lebih sedikit sulit lah. Oke, yang pertama ada pivot table. Nah, pivot table ini kalau saya gambarkan lebih mirip dengan grouping pada SQL ya. Jadi kita bisa grupkan berdasarkan tahun dan juga bulan seperti itu. Oke, untuk sintaksnya bisa kita lihat di sini pd.pivotTable. Bucket ini adalah data frame-nya. Kemudian indeksnya, jadi indeks itu yang di sini, kolom yang digrupkan. Kemudian value-nya yang di grup apa dan agregat function-nya apa. Bisa kalian ganti, nggak cuma count, bisa min, max, dan lain-lain. Yang kedua ada cross table. Cross table ini apa ya? Hubungan menyilang gitu. Jadi antara di sini saya contohkan antara age dan smoker atau perokok. Jadi hubungannya adalah berapa sih orang dengan umur tertentu itu yang merokok dan tidak merokok. Contohnya di sini ada yang umurnya 18 tahun, ternyata yang merokok itu ada 12 dan yang tidak merokok itu ada 57. Jadi bisa langsung kita lihat seperti ini, jadi lebih mudah. Nah, untuk sintaksnya sendiri bisa kita lihat pd.crossTab, dfh, dan dfSmoker. Jadi kita pilih kolom apa dengan kolom apa seperti itu. Selanjutnya ada binning. Binning itu seperti pengelompokan data ya. Nah, contohnya di sini binningnya terhadap usia. Jadi usia itu saya kelompokkan ke dalam 4 jenis. Ada teenager, ada produktif, ada superb, dan old. Nah, untuk teenager sendiri itu mulai dari umur lebih dari 15. Jadi kalau binning itu misalnya gini. Nah, 15 di sini tuh nggak dipakai untuk teenager. Jadi ini 15 itu tidak termasuk teenager. Jadi mulai 16 sampai 22. Untuk produktif itu berarti 23 sampai 35 dan seterusnya gitu. Untuk sintaknya df.add kategori. Jadi saya ingin menambahkan satu kolom lagi di sini. .pd.cut. Nah, cut ini untuk binningnya. Kemudian dfh. Ini umurnya, terus nilai dari binningnya, jadi rentannya itu berapa, terus labelsnya apa. Bisa kita lihat hasilnya seperti ini. Jadi usia 19 tahun, 18 tahun ini teenager kan. Karena di sini 15 sampai 22. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin melihat kategori usia tertentu, gimana sih caranya? Ya gampang sekali ya. Tinggal kita terapkan filtering di sini, berarti df age kategori, misalkan di sini produktif, ya udah produktif. Nah, di sini tuh ditambah dengan age-nya. Jadi kolom apa gitu. Jadi habis filtering dari data frame ditambah dengan kolom yang ingin diketahui nilainya. Ya udah, hasilnya seperti ini. Jadi untuk produktif sendiri kan usianya antara 22 sampai 35. Jadi di sini 22 sampai 35. Tapi 22 itu tidak masuk ya. Jadi mulai dari 23 sampai 35. Seperti itu. Selanjutnya ada encoding data. Jadi encoding sendiri ini tujuannya untuk mengubah data kategorikal ke dalam bentuk numerik. Soalnya kenapa? Karena data kategorikal itu tidak bisa diproses dalam machine learning. Karena komputer hanya mengenal data yang bersifat numerik saja. Nah, untuk cara penanganannya itu antara data ordinal dan data nominal itu beda. Nah, kita tahu kalau ordinal itu data yang urut, yang bisa di-rank gitu. Yang punya level atau kasta gitu. Nah, untuk menanganinya di sini kita import dulu library-nya dari sklearn preprocessing, kita ambil label encoder. Kemudian cara
menggunakannya tinggal df edge level. Saya di sini membuat kolom baru berupa edge level, di mana nilainya itu dari LE itu label encoder transform dari edge kategori seperti ini. Jadi superb itu nilainya 2 misalkan, teenager itu 3, old itu 0 gitu. Selanjutnya untuk encoding nominal data. Nah, di sini tuh menggunakan getDummies. Kita tahu kalau nominal data itu tidak bisa dibedakan ya antara data satu dengan data yang lain. Contohnya gender, laki-laki dan perempuan. Kita tidak tahu kalau laki-laki itu apakah lebih baik daripada perempuan atau tidak. Makanya di sini kita tidak menggunakan seperti rank seperti ini, karena kalau menggunakan angka dengan perbedaan nilai, biasanya machine learning itu menilai angka 3 itu lebih baik daripada angka 0 gitu. Jadi ini tidak bisa diterapkan untuk data yang bersifat nominal. Di sini kita menggunakan dummies. Jadi seperti ini. Nah, artinya pada data pertama atau indeks ke 0 ini dia itu teenager. Soalnya teenagernya bernilai 1, sedangkan nilai yang lain itu 0. Berarti dia itu bukan produktif, dia bukan super, dan dia bukan old. Seperti itu. Jadi kita lihat mana yang satu kalau menggunakan dummies. Tapi di sini sebenarnya dummies itu ada kelemahannya sih, karena bisa kita lihat bahwa fiturnya itu akan bertambah. Jadi kalau jenis levelnya tuh banyak gitu ya, ini pasti bakal banyak gitu. Untuk menanganinya akan kita bahas di bab selanjutnya. Pada preprocessing juga ada tahap yang sangat krusial, yaitu berhubungan dengan data cleansing atau biasa kita kenal dengan data cleaning. Nah, data cleaning sendiri merupakan proses untuk mendeteksi dan mengoreksi dari korup dan inaccurate data gitu. Baik itu terjadi pada table atau database. Nah, di mana di situ kita akan mengidentifikasi data yang tidak komplit, data yang salah, kemudian tidak akurat ataupun tidak relevan. Kemudian kita melakukan replacing, jadi kita mengganti data itu, memodifikasi atau mendelete sehingga data itu bersih gitu. Nah, untuk materi yang saya akan bahas di sini, yang pertama ada missing value checking and handling. Jadi kita mengidentifikasi missing value, kemudian kita menanganinya. Kemudian duplicate checking, ada anomaly and outlier detection, kemudian data type checking. Oke, langsung saja kita masuk materi yang pertama, yaitu missing value checking and handling. Yang pertama ada missing value. Jadi missing value sendiri adalah data yang hilang dari kumpulan data kita. Contohnya di sini kita punya data coklat misalkan. Nah, di sini tuh ada data yang hilang. Ini disebut dengan missing value dari data coklat pada baris ini. Oke, untuk missing value sendiri disebabkan oleh beberapa faktor ya. Yang pertama, memang terjadi data yang hilang selama proses pengambilan data. Kemudian diakibatkan karena tidak sengaja dalam mendelete data. Bisa juga karena data yang korup atau tidak cocoknya antara row dan kolom. Biasanya ini yang sering terjadi karena logic sistem yang error, sehingga data itu tidak terinput. Kemudian bisa juga karena data pada kenyataannya memang tidak ada. Dan yang terakhir adalah user error. Seperti itu. Lalu cara untuk mengecek apakah data itu memiliki missing value atau tidak, sebenarnya sudah saya jelaskan di materi sebelumnya, yaitu kita bisa menggunakan df.isNull.sum. Jadi di sini kita akan menghitung jumlah missing value pada data kita. Hasilnya seperti ini. Nah, di sini saya juga menambahkan satu kolom, yaitu filling dalam bentuk persen, di mana kita akan mengetahui sudah berapa persen data kita yang terisi gitu. Semakin kecil fillingnya berarti semakin banyak missing value, seperti itu. Untuk mendapatkan nilai ini, di sini saya generate dari 100 atau data secara keseluruhan dikurangi dengan missing value yang ada dikali 100, sehingga kita dapatkan
persentase dari data yang udah terisi. Nah, perlu kalian ketahui kalau data itu 80% hilang, kita bisa langsung drop fiturnya atau drop kolomnya karena kita sudah tidak bisa menganalisis isi dari data itu. Jadi dianggap tidak penting lah data itu. Selanjutnya ada missing value handling. Jadi bagaimana kita menangani missing value pada data kita. Sebenarnya kita tidak boleh langsung delete atau drop feature secara langsung karena dalam feature itu kadang terdapat informasi yang sangat penting, bahkan bisa menggambarkan informasi umum dari data kita. Cara menanganinya yang pertama kita bisa menggunakan mode ini untuk data kategorikal. Kenapa kita menggunakan mode? Karena data kategorikal sendiri tidak bisa dicari min atau mediannya karena kita tidak bisa melakukan komputasi di sini. Kemudian yang kedua, handling untuk data numerik. Ini kita lihat dari skewness dari data. Kalau skew-nya itu positif atau negatif, biasanya kita lakukan median, isi dengan median value-nya. Kalau skewness-nya itu symmetrical, kita bisa melakukan min, median, atau mode. Nah, kebanyakan kita menggunakan min sih untuk handle missing value pada skewness yang symmetrical. Yang kedua ada data duplication handling. Jadi bagaimana kita melakukan handling pada data yang sama atau data redundansi. Nah, solusinya adalah kita langsung saja drop data kita. Jadi kita menyisakan satu data saja sehingga data itu bersifat unik. Nah, kenapa kita harus lakukan drop pada data? Karena data duplikasi sendiri bisa menyebabkan modal kita itu condong ke satu sisi, seperti itu. Untuk melakukannya di sini saya menggunakan function drop duplicates. Jadi kita langsung drop duplicates pada data. Nah, hanya saja di sini kita harus menambahkan parameter. Jadi kita drop duplicates itu berdasarkan kolom yang mana gitu. Ya di sini saya berdasarkan kolom A. Sehingga datanya akan menjadi seperti ini. Oke, next. Yang ketiga ada outlier and anomalies data handling. Oke, sebelum kita melakukan handling pada data outlier dan anomalies, kita harus tahu cara untuk mendeteksi apakah pada data kita itu terdapat outlier dan anomalies. Ada 3 cara. Yang pertama kita bisa menggunakan scatter plot. Jadi bisa kita lihat pada gambar ini, di mana ini adalah data pada umumnya dan ini adalah data outlier dan anomalies. Jadi outlier atau anomalies. Jadi biasanya itu datanya terpisah dari data pada umumnya. Kemudian yang kedua bisa menggunakan box plot. Kalau box plot ini ada batas. Jadi seperti interval gitu. Ini adalah batas atas atau higher outlier. Kemudian ini adalah batas bawah atau lower outlier. Jika ada titik-titik di atas garis ini, bisa dikatakan data kita itu terdapat outlier atau titik-titik di bawah garis ini. Nah, untuk mendapatkan nilai dari batas atas dan batas bawah, kita menggunakan EQR. Dengan rumus untuk higher outlier itu Q3 plus 1,5 kali Q3 dan lower outlier Q1 dikurangi 1,5 kali Q1. Berikut ini adalah sintaks yang saya gunakan untuk mencari batas bawah dan batas atas dari outlier. Nah, di sini untuk batas atas kita perlu nilai Q3. Jadi kita cari nilai Q3 dulu karena outliernya itu ada di sini. Untuk batas bawah kita cari Q1, outliernya ada di sini. Untuk sintaksnya sendiri adalah Q1 sama dengan kuantil 0,25. Untuk Q3 itu kuantil 0,75. Jadi EQR-nya Q3 min Q1 dan kita dapat batas bawah dan batas atas. Nah, kemudian langsung saja kita filter ke data kita. Jadi nanti bisa kita dapatkan mana yang outlier dan mana yang tidak outlier. Seperti itu. Nah, untuk menanganinya, setelah kita dapatkan data yang outlier, kita bisa langsung drop atau kita bisa terapkan function di mana kalau outliernya itu berada di atas batas atas, langsung kita set ke nilai dari higher outlier. Kalau di bawah batas bawah, langsung kita set dengan nilai dari lower outlier. Sintaksnya ada di sini. Jadi
saya menerapkan function di sini. Jadi data df charges ini akan otomatis berubah menyesuaikan dengan function yang ada di sini. Kemudian yang keempat ada data type checking. Nah, tujuannya adalah untuk mengetahui tipe data dari masing-masing atribut yang kita miliki. Untuk melakukan checking sendiri ada dua. Yang pertama menggunakan .dtypes, yaitu akan mengembalikan atribut dan data type-nya. Yang kedua ada info. Ini akan mengembalikan atribut, kemudian jumlah dari non-null value dari setiap atribut ditambah dengan data type-nya itu sendiri. Kita juga bisa melakukan konversi tipe data untuk setiap atribut yang kita miliki. Misalkan dari integer ke string bisa .astype str. Jadi menggunakan astype untuk konversi tipe data. Misalkan ke float jadi menggunakan .astype float 64. Kemudian to datetime ini kita harus import library, di mana library-nya adalah datetime. Jadi pd.toDatetime seperti itu. Setelah mempelajari tentang IDE atau Exploratory Data Analysis, sekarang kita akan masuk ke tahap terakhir, yaitu Data Visualization with Python. Nah, visualisasi data ini bertujuan agar informasi yang kita sampaikan itu bisa terserap dengan cepat. Jadi, audiens itu tidak bingung dalam membaca data. Untuk visualisasi data sendiri, ada beberapa library yang bisa dipakai, seperti menggunakan Matplotlib, bisa juga menggunakan Bokeh dan juga Seaborn. Lalu bagaimana sih cara untuk memvisualisasikan data kita? Nah, ada beberapa step yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah import library. Jadi di sini ada dua contoh, yaitu menggunakan library Matplotlib dan juga Seaborn. Sebenarnya ada perbedaan antara dua library ini, di mana Seaborn ini hasilnya lebih eye-catching, lebih soft gitu. Kemudian step yang kedua adalah kita memilih data mana yang akan kita visualisasikan. Di sini saya memvisualisasikan 4 data. Oke, dimulai yang pertama, ini adalah visualisasi dari jumlah brand yang terjual. Jadi di sini ada brandnya, kemudian value count, jadi frekuensinya itu berapa, kemudian diplotkan menggunakan bar. Jadi jenisnya itu bar plot. Seperti ini hasilnya. Kemudian di sini juga ada looping, di mana looping ini saya gunakan untuk melihat detail frekuensi yang dikeluarkan oleh masing-masing brand. Kemudian yang kedua di sini ada scatter plot, jadi relasi antara dua variable. Di sini ada price dan horsepower. Bisa kita lihat bahwa di sini itu korelasinya positif, di mana semakin tinggi nilai price, maka horsepower-nya juga akan semakin tinggi. Kemudian yang ketiga ada pie chart, seperti ini hasilnya. Terus codingnya ada seperti ini. Kemudian yang terakhir ada histogram dan skewness. Untuk codingnya saya menggunakan Seaborn. Nah, hasilnya itu berbeda gitu. Dimana ini tuh tampilannya lebih enak dilihat. Selanjutnya ada cara pemilihan chart yang benar. Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya. Jadi dalam menentukan visualisasi data kita tidak bisa langsung, oh saya menggunakan chart ini. Itu tidak bisa karena sudah ada ketentuannya. Misalkan compression. Nah, comparison ini kita bisa menggunakan bar chart, kemudian bisa juga line chart. Terus jika kita memvisualisasikan distribusi dari data, kita bisa menggunakan histogram, kemudian scatter plot, line histogram, itu juga bisa. Untuk composition sendiri biasanya menggunakan pie chart, terus bisa juga stack area chart, terus tree map seperti itu. Dan terakhir ada relation yang biasanya menggunakan scatter plot, bisa juga scatter plot bubble size, jadi ukuran dari bulat-bulatnya ini. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Buat kalian yang ingin belajar tentang basic dari data analysis, banyak sekali referensi yang bisa kalian gunakan seperti Web3 School, YouTube, Udemy, dan lain-lain. Jadi tetap semangat dalam belajar. Sekian, terima kasih, dan see you on the next video.